Soalnya biasanya kalau pagi udah bersih kan rumah. Ini loh Bu, tadi tuh Pak RW sampaikan ke saya kalau misalkan ibu ini tuh ada keluhan dari puskesmas soal stunting gitu loh Bu. Sakit. Ya, sakit ya. Tadi tuh Pak RW sempat jelasin singkat ke saya, tapi karena saya ngakak jadi saya kurang dengerin penjelasannya. Nah intinya itu pokoknya kalau anaknya stunting, dia tuh tingginya tuh kurang dari anak sepantarannya gitu loh Bu. Halo Bu Ibu. Halo mana? Silakan duduk Mbak. Tadi saya Ustaz Dona kok bicara sama Bu Boni juga. Wah boleh? Oh, boleh dong. Bu ini belum kenalan ya sama Mbak Ana. Mbak Ana ini tetangga kita loh Bu. Barusan kemarin datangnya kan Mbak Ana. Iya. Oh, pantesan baru lihat dari mana Mbak? Saya dari Putri dan hasil kemasan itu di sini soalnya ada Oh, berarti Mbaknya ini nanti yang edukasi di sini, di Bu ini, gitu loh. Oh gitu. Wah kebetulan banget. Tadi saya sama Bu Boni itu lagi ngebahas soal stunting. Dia nggak sih Mbak Ana kalau stunting itu berarti anaknya punya tinggi badan yang kurang dari anak seumurannya. Ya kurang lebih kayak gitu tuh. Karena pas stunting sendiri itu kondisi anak kekurangan tinggi secara makanya seperti itu Bu, anak itu ya pendek atau tingginya kurang dari sepantaran. Mohon maaf Bu Ibu, saya izin terima telepon dulu. Baik Bu. Bu Alana, Bu Boni, saya minta duluan ya. Ada rapaan untuk presentasi di ini. Terima kasih Bu Alana, Bu Boni sudah ajak saya ngobrol-ngobrol waktu Mas Sultan. Wah, sayang banget. Padahal saya tuh tadi mau tanya-tanya banyak loh Mbak tentang soal stunting. Soalnya saya masih penasaran banget nih. Ya kan Bu? Iya Nita, tapi gak apa-apa loh Bu. Nanti kan minggu ini ketemu lagi sama Mbak Hana. Dia dikasih nanti penyuluhan. Ya Mbak ya. Betul Bu. Nanti bisa datang waktu jam 1 pagi ketemu saya sama Mbak. Saya pamit ya Bu. Iya Mbak. Mari. Selamat pagi Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Caca dari Puskesmas Cididang sebagai penyuluh hari ini. Bagaimana kabar Ibu-Ibu semua? Semoga sehat ya. Alhamdulillah saya kabar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, Ibu-Ibu ada yang sudah tahu belum ya topik apa yang kita bahas hari ini? Bahas soal stunting bukan yang Mbak? Soalnya kemarin sempat disinggung sama Pak RW. Benar sekali, hari ini kita akan membahas tentang stunting, kondisi yang penting untuk kita pahami, terutama untuk ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, ibu-ibu ada yang tahu nggak ya apa itu stunting? Kemarin Mbak Hana bilang katanya anak-anak stunting itu yang kurang gizi, benar kata? Benar sekali Bu. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting merupakan kondisi anak ketika tinggi badan sang anak itu lebih rendah daripada rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi pada ibu saat masa kehamilan atau pada saat anak sedang dalam masa kehamilan. Mbak Caca, berarti apakah dampak stunting itu hanya membuat anak jadi pendek saja? Tidak Bu, stunting tidak hanya berdampak pada tinggi anak saja, tapi juga memiliki dampak yang lebih luas loh. Mari kita bahas satu ya Ibu. Kekurangan gizi jangka panjang berdampak pada kecerdasan dan kesehatan anak. Anak yang kekurangan gizi itu cenderung pendek, berat badannya rendah, dan memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga nantinya dia sulit mencetak materi dan berprestasi di sekolah. Nah, mereka juga lebih rentan nih terhadap penyakit-penyakit seperti stroke, jantung koroner, dan diabetes, hipertensi, anemia, karena sistem kekebalan yang mereka miliki pun juga lemah. Waduh, banyak sekali ya dampaknya Mbak Caca. Nah, betul Bu. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan saja, tetapi juga dapat berdampak pada aspek sosial maupun ekonomi loh. Wah,
Dampaknya ternyata sampai ke sosial dan ekonomi juga ya Mbak. Kira-kira apa aja tuh? Untuk dampak sosialnya sendiri, anak-anak yang mengalami stunting ini cenderung mendapat stigma negatif atau mendapat kritikan dari teman-temannya. Nah, kalau sudah kritikan, dia jadi memiliki rasa percaya diri yang rendah. Nah, dari itu sendiri aja dapat menyebabkan sang anak ini jadi susah untuk bergaul dan menjalin hubungan sosial yang kuat. Oh, jadi mereka bisa merasa tertekan dan kurang bahagia ya Mbak Caca? Ini benar-benar masalah yang serius ya. Selain itu, dalam konteks ekonomi, anak-anak yang mengalami stunting biasanya ini juga memiliki prestasi akademik yang rendah, di mana ini nanti juga berpengaruh pada kecilnya peluang mereka mendapat pekerjaan yang baik dan malah mengakibatkan terjadinya kemiskinan dalam keluarga. Oh, berarti dampaknya luas sekali ya ibu-ibu. Iya, Saya sangat mengerti, yang stunting memang sangat luas. Kalau gitu, cara mencegahnya gimana tuh Mbak? Baiklah, mari kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara pencegahan dan penanggulangan stunting. di sini saya akan memberikan 3 cara sederhana untuk mencegah terjadinya stunting ya ibu-ibu. Cara pertama yang bisa ibu lakukan yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti konsumsi banyak sayur, minum susu ibu hamil, dan juga suplemen yang dianjurkan dokter. Terus kalau misalnya ibu-ibu yang nggak mampu beli susu atau suplemen, gimana Mbak? Nah, untuk kasus yang ini, ibu-ibu bisa pergi ke puskesmas terdekat karena pemerintah sudah memberikan susu dan juga makanan tambahan untuk ibu hamil. Cara yang kedua, ibu-ibu juga bisa memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Kenapa sih harus ASI eksklusif? Karena di dalamnya sudah ada nutrisi yang baik untuk kesehatan bayi dan juga bisa menambah berat badan bayi supaya lebih optimal. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang diharuskan bekerja dari pagi sampai sore? Nah, kalau ibu-ibu di sini ada yang bekerja, bisa membuka ASI terlebih dahulu. Nanti bisa dimasukkan ke kantong dan dibekukan ke dalam freezer. Begitu ya ibu-ibu. Ya. Lanjut ya ibu-ibu, untuk cara yang keempat, bisa damping ASI dengan ASI yang sehat. Kalau bayi sudah berusia 6 bulan, pastinya kita bisa memberikan ASI yang ada kandungan protein, vitamin, dan juga energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Contoh ASI yang bergizi itu seperti apa ya Mbak Ana? Nah, untuk contoh ASI sendiri ya berbanyak dari ibu, bisa dari olahan buah-buahan, ubi biak, bubur nasi, terus juga olahan dari daging ayam maupun sapi. Lalu perlu diingat juga kalau ibu-ibu ingin memberikan bubur instan seperti itu jangan terus-menerus, bisa digunakan atau bisa diberikan kepada bayi sebagai selingan saja. Bagaimana kalau ada bayi yang lahir stunting? Itu gimana ya cara memperbaiki kondisinya? Nah, pas banget nih ibu-ibu, selanjutnya kita akan bahas gimana sih cara menangani anak yang sudah mengalami stunting. Ada banyak cara ya ibu. Cara yang pertama yaitu ibu-ibu bisa memberikan makanan yang cukup. Artinya di sini pemberian makannya itu cukup gitu dari vitamin, dari karbohidrat, dari lemak, dan porsinya itu pas, tidak kurang maupun tidak berlebihan. Berarti nggak boleh berlebihan ya Mbak Hana. Soalnya biasanya ibu-ibu ngasih banyak makanan ke anaknya dengan harapan anak-anaknya itu bisa nambah berat badannya. Betul ibu, kalau anak diberikan porsi yang berlebihan nanti akan membuat metabolisme tubuhnya itu terganggu karena tidak sesuai dengan kapasitas tubuhnya. Nah, yang kedua, ibu-ibu bisa memberikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Karena anaknya stunting lebih rentan terhadap infeksi, jadi pemberian vaksin sesuai dengan usia menjadi hal yang penting. Mbak, kalau imunisasinya nggak lengkap, apakah itu berpengaruh besar terhadap kondisinya?
Ibu-ibu imunisasi yang lengkap itu bisa membuat kekebalan tubuh bayi menjadi meningkat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kalau kita lihat anak yang stunting itu memiliki kekebalan tubuh atau imunitas yang lebih rendah, jadi dia itu lebih sakit. Nah, cara terakhir yang bisa ibu-ibu lakukan yaitu dengan memberikan stimulasi. Anak yang stunting biasanya mengalami keterlambatan perkembangan. Stimulasi bisa diberikan dengan yang disesuaikan dengan usia dan juga ditambah dengan tata laksana yang bersih. Stimulasi seperti apa ya Mbak yang digunakan untuk anak yang mengalami stunting? Stimulasi yang bisa dilakukan ada beberapa macam ya ibu. Yang pertama yaitu stimulasi fisik. Orang tua bisa memberikan atau mengajak anak bermain seperti bermain puzzle. Dan yang kedua stimulasi berbicara. Orang tua bisa mengajak anak untuk berbicara aktivitas apa aja sih yang sudah dilakukan sehari-harinya. Dan juga bisa mengajak anak untuk berinteraksi supaya keterampilan berkomunikasinya menjadi lebih optimal.